Romi ini melihat berangkas dan isinya kosong. Uang 23 juta hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Abid Padilah. Gue akan ceritain kisah salah satu paling nyesek di hidup gue, di toko gue saat itu ya. Dan lebih nyeseknya lagi, itu terjadi pada temen deket gue. Semua bermula dari datangnya anak baru yang berinisial D. Sebut saja Pramu ya. Nah, si Pramu ini pertama kali dia datang dengan gelagat yang normal-normal aja. Dia orangnya juga menyenangkan, dia orangnya baik, dia orangnya dia penurut gitu, penurut sekali. Sampai suatu ketika, udah agak lama ya, sekitar mau setahun, kita tahu ternyata dia itu pemain judi online. Nah, kita anak tim toko itu setelah tahu semua kalau dia itu pemain judi online, kita coba nasehatin dia gitu untuk berhenti. Dan kita benar-benar nggak tahu sih kalau dia itu udah berhenti atau tidak. Sampai ketemu momen dimana teman baik gua yang bernama Romi ini mau putus kontrak dan dia mau diangkat sebagai pemegang SIP gitu. Setelah dia naik kontrak, 1 hari dia baru menjabat jadi pemegang SIP. Saat itu dia masuk malam dengan si Pramu baru. Nah, pas lagi dia masuk sama si Pramu baru ini, semua berjalan ya biasa aja, normal-normal aja, nggak ada aneh. Sampai jam 4 itu si Pramu baru ini izin sama si Romi untuk beli gorengan, katanya lapar belum makan gitu. Akhirnya diizinin sama si Romi ini dong, masa enggak ya kan. Dan sekalian si Romi pun ya nitip es lah gitu dan makan makanan ringan. Tapi si Romi ini agak curiga karena kok lama banget gitu, sampai 5:30 pagi kalau nggak salah. Dan akhirnya dia baru balik jam segitu. Tapi Romi nggak ambil pusing, mungkin karena emang jam 4 pagi itu tukang gorengan masih sedikit yang buka. Dan akhirnya dia pulang pun membawa makanan ringan yang diminta. Nah, di jam 7-nya saat pemegang SIP baru datang, yang anak paginya datang, kita datang semua, si Romi ini melihat berangkas dan isinya kosong. Uang 23 juta hilang. Jadi di berangkas itu ada uang sekitar 23 juta dan hilang gitu aja gitu. Romi langsung emosinya naik. Dia langsung menanyakan kepada Dede. Dia langsung menanyakan kepada si Pramu baru, kemana uang yang ada di berangkas? Lalu si Pramu baru mengelak, katanya kalau dia tidak ada andil untuk memegang berangkas. Tapi Romi ini yakin kalau yang ngambil itu adalah si Pramu baru. Akhirnya berinisiatif untuk menelpon supervisornya. Setelah supervisornya datang, mereka sepakat untuk memutar CCTV yang ada. Setelah CCTV diputar, ternyata jelas kalau yang mengambil uang senilai 23 juta di dalam berangkas itu adalah Pramu baru. Nah, si Pramu baru ini akhirnya mengaku setelah CCTV membuktikan bahwa ia mencuri di berangkas tersebut. Itu berinisiatif juga menelpon keluarga si Pramu baru. Keluarga si Pramu baru pun datang. Awalnya si keluarga pelaku ini gak mau ganti rugi gitu, malah marah-marah gak jelas. Tapi setelah dibicarakan baik-baik dan diancam kalau tidak mau ganti uangnya bakal dilaporkan ke pihak yang berwajib, barulah si pihak keluarga mau mengganti rugi uang yang senilai 23 juta rupiah itu. Di sini nih yang mencengangkannya, ketika uang 23 juta itu diganti dan masalah sudah clear, selesai gitu, si pihak Pramu baru pun langsung dikeluarkan oleh pihak perusahaan gitu. Anehnya, pemegang SIP ini, teman saya sendiri, teman dekat saya yang bernama Romi ini, malah ikut dikeluarin. Padahal dia sama sekali gak ada andil dan tidak terlibat, bahkan dia menjadi pelapor atas kejahatan si Pramu baru itu gitu.
malah dikeluarin dengan alasan bahwa dia menjadi pemegang SIP yang sembrono atau teledor karena menggeletakkan kunci di dalam laci. Padahal kalau kita usut kasusnya, kalau pandangan perusahaan seperti itu, menurut gua kurang tepat karena si Romi ini juga baru naik 1 hari dan dia belum menerima training megang SIP. Menurut gua sanksi yang diberikan kepada si Romi ini dari perusahaan itu kurang tepat karena si Romi ini belum menerima training dari perusahaan untuk menjadi memegang SIP yang baik dan bertanggung jawab gitu. Dia benar-benar nggak tahu kalau misalnya kunci berangkas itu harus dikantongin, apa harus ditaruh laci atau bagaimana gitu. Bahkan dia itu baru 1 hari menjadi pemegang SIP, tapi dia tidak menerima SP1 atau SP2 tapi langsung ikut dikeluarkan. Menurut gue di sini sangat tidak adil gitu. Sangat tidak adil. Pertama, uangnya udah kembali, yang kedua, pelaku pun mengaku kalau dia hanya bekerja sendirian, dan yang ketiga, si Romi itu benar-benar tidak terlibat, buktinya dari CCTV dan dari kesaksian kita sebagai teman tim gitu. Tapi seolah-olah keputusan dari perusahaan untuk memberitakan Romi itu menurut gue sangat sebelah mata gitu. Gue saat itu kayak merasa ini sesuatu yang sangat tidak adil, tapi akhirnya perusahaan bulat untuk mengeluarkan Romi dengan tuduhan menjadi pegawai yang lalai. Menurut gue itu sangat tidak adil ya gitu, karena semua masalah udah clear, biang keladinya udah dikeluarkan, uang yang hilang pun sudah terganti, lalu keputusan perusahaan untuk mengeluarkan teman saya yang baru 1 hari gitu, bayangin kerja di situ terus dikeluarin gitu aja gitu. Menurut gua nggak etis gitu, dan sampai sekarang gua akan lupa cerita itu, kejadian itu. Tapi alhamdulillah sekarang teman gue ini udah malah dapat hidup yang lebih baik, di pekerjaan yang lebih baik, alhamdulillah. Oke, sekiranya kalau kalian punya pengalaman yang sama atau mungkin kurang lebih dan kejadian-kejadian yang serupa, kalian bisa komentar di bawah. Menurut kalian ini adalah keadilan mengeluarkan Romi juga, kalian bisa komen di bawah kenapa, alasannya juga kenapa. Tapi kalau menurut kalian ini nggak adil, ya kalian juga bisa komentar di bawah dan alasannya juga apa gitu, kenapa ini tidak adil dan kenapa ini adil. Oke, cukup dari gue itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Abid Padilla.